Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku sekalian, yang saya banggakan, kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK. Baik, untuk minggu yang lalu telah saya sampaikan mata pelajaran saya di pertemuan pertama, yaitu tentang program pengolah angka yang saya bahas atau kalian catat ya yang minggu kemarin, yaitu tentang program pengolah angka yang terdiri dari mengenal Microsoft Excel 2007. Kemudian yang di dalamnya kalian catat itu fitur-fitur baru Microsoft Excel 2007. Kemudian cara memulai atau mengaktifkan Microsoft Excel 2007 dan jendela Microsoft Excel 2007 serta keterangan-keterangan menu-menu yang ditampilkan. Baik, sebelum saya jelaskan materi yang kemarin kalian catat, pada hari ini saya lebih fokus kepada menjelaskan tentang menu-menu ya atau fasilitas-fasilitas yang ada di dalam aplikasi atau program pengolah angka. Nah, yang pada semester 2 ini yang kita pelajari yaitu Microsoft Excel 2007. Oke, di video kali ini saya sampaikan yaitu pengolah kata Microsoft Excel, tapi yang saya gunakan karena di laptop saya ini programnya yang saya install ini adalah program 2000 Microsoft Excel 2016 ya, 2010 atau 2016 sama tampilannya. Nah, kebetulan yang saya ajarkan kepada kalian itu adalah Microsoft Excel 2007. Pada dasarnya sama aja sih, cuma perbedaan sedikit di menu Office button dan menu file saja. Oke, pada hari ini yang pertama saya jelaskan, sebelum saya jelaskan tentang menu dan fasilitas-fasilitas yang ada di dalam Microsoft Excel itu, mari saja kalian perhatikan bagaimana saya praktekkan di sini bagaimana cara mengaktifkan atau memulai program pengolah kata, program pengolah angka yang kita pelajari ini ada Microsoft Excel. Adapun cara-cara mengaktifkannya sebagai berikut. Nah, cara mengaktifkan Microsoft Excel ada dua cara. Yang pertama dengan menggunakan menu Start, ya. Kemudian kita cari di sini adalah Microsoft Office, ya. Nanti Microsoft Office. Nanti kita jumpai nanti ada Microsoft Excel, ya. Ketika kalian berada di menu Office Windows 2007 nanti ya. Kalian pakai nanti Win 7 ya. Ini yang saya install di laptop saya ini Win 2010 ya. Jadi tampilannya agak beda. Jadi kalau untuk kalian nanti yang praktek di lab nanti atau praktek di rumah, rata-rata laptop kalian yang model-model lama itu pasti menggunakan Windows 7 ya, Windows 7. Nah, kalau di Windows 7 nanti ini tampilannya tidak seperti ini. Nah, nanti di sini klik start di sini, ada kalimat start di sini. Nanti kalian cari Microsoft Office atau all program, kemudian Microsoft Office, baru Microsoft Excel 2007. Nah, kebetulan karena ini saya menggunakan Windows 2010, jadi tampilannya agak beda seperti ini. Ya, pada dasarnya sama aja sih sebenarnya, ini hanya beda tampilan saja. Ya, ada menu start di sini. Nah, gitu ya caranya. Yang pertama start, all program, Microsoft Office, nah kemudian Microsoft Excel 2007. Nah, jadi seperti itu. Diingetin ya, all start, ya nanti ada all program, nanti di sini kalian cari ya di menu kayak gini. Kemudian Microsoft Office, kemudian Microsoft Excel 2007. Itu cara pertama. Cara kedua, kalian langsung mengklik double klik dengan mouse kiri di sini ya, di desktop. Ini namanya gambar desktop atau tampilan layar desktop. Kalian klik dua kali di sini. Contohnya ini Excel. Klik dua kali cepat. Klik ganda, klik. Nah, jadi seperti itu caranya. Nah, ini cara kedua. Nah, nanti kalian tinggal ambil
lembar kerja yang kosong. Kemudian nanti kita akan dihadapkan dengan tampilan lembar kerja Microsoft Excel yang baru yang ditandai di sini dengan book 1 Excel. Nah, ini title barnya menunjukkan book 1 Excel. Nah, ini adalah tampilannya Microsoft Office yang di dalamnya adalah Microsoft Excel yang untuk mengolah angka. Oke, baik. Pada hari ini saya lebih fokus menjelaskan tentang pengenalan lembar kerja, ya seperti itu ya. Ini melanjutkan yang kemarin kalian catat ya, pastikan yang kalian catat itu nanti dibaca lagi, kemudian ini lebih jelasnya ini saya jelaskan di sini. Nah, yang pertama saya jelaskan di sini tampilan yang ada di sini ini namanya lembar kerja Microsoft Excel. Ya, cirinya ada di sini ada A, B, C, D dan seterusnya. Kemudian di sini ada 1 2 3 4 5 dan seterusnya. Ya. Ini ciri Excel. Nah, tampilannya agak beda dengan pengolah kata atau Microsoft Word. Nah, di sini ada abjad A, ada angka 1 2 3. Ini yang saya jelaskan secara perinci ya. Nah, yang atas ini namanya title bar atau baris judul. Yang ditandai dengan book 1 atau buku kerja 1 ditandai di sini Excel. Nah, ini menandakan program yang sedang aktif adalah Microsoft Excel. Ini title bar. Nah, ini namanya control box ya. Fungsinya di sini adalah untuk membesarkan atau mengecilkan jendela. Nah, ini ada tanda X ini untuk keluar langsung ya secara cepat. Keluar yang kedua yaitu dengan menggunakan file close. Ini yang kedua ya. Ini yang pertama keluar ini yang pertama dengan menggunakan X ini, yang kedua dengan ini. Nah, ini nama bagian ini adalah control block. Nah, kalau yang ini tanda minimize ini adalah untuk menggulung lembar kerja ke taskbar sehingga ini kosong. Untuk mengaktifkan lagi tinggal klik ini aja. Itu ya. Nah, yang selanjutnya ini adalah ini namanya menu bar, ini menu file. Nah, nanti kalau di Windows di Office 2007 ini tidak ada file. Di sini ada lingkaran seperti kelereng, nanti ini namanya Office button nanti di sini. Kalau di 2007 ya, karena kita fokusnya nanti belajarnya 2007 tidak yang lebih tinggi. Ya, karena di laptop yang ada di lab nanti yang kalian pelajari itu adalah Office yang saya install di komputer atau di laptop lab komputer MTS Anur itu adalah Office 2007 ya, nanti Excelnya 2007 kita belajarnya. Nah, Office button adalah sebagai pengganti menu file ini. Nah, ini kalau di 2010 sampai 2016 sampai 2019 Office-nya ini ada filenya. Nanti yang 2007 tidak ada filenya. Jadi Office button itu sebagai pengganti menu file. Nah, kemudian ada home, ada insert, ada file layout, ada formula, ada data, ada review, ada view, dan have. Nah, ini namanya menu bar. Ingetin ya, ini namanya menu bar. Ini menu bar. Nah, kemudian di dalam menu bar ini ada namanya tab. Contohnya saya klik misalnya ini menu home. Ini ada tab clipboard, ada tab font, ada tab arrangement, ada tab number, style, cell, editing. Atau bahasa lainnya selain tab itu namanya ribbon. Tab atau ribbon itu adalah tempat di mana menempelnya icon-icon. Nah, ini tombol-tombol fungsi ini icon ya. Ini contohnya ini namanya ribbon atau tab font. Di dalamnya terdiri dari icon bold yang digunakan untuk menebalkan, kemudian ada icon italic untuk memiringkan, underline untuk membuat garis bawah. Nah, kemudian ini ada font color untuk memberi warna pada huruf. Nah, kemudian ini ada fill color yang digunakan untuk membuat warna latar belakang pada tab kolom ini. Ya, seperti itu. Ini contohnya ya. Nah, ini tab. Nah, di dalam manajemen juga sama. Ini banyak icon-icon yang menempel. Nah, yang fungsinya nanti lebih lanjut saya jelaskan. Nah, pada hari ini saya fokus hanya mengenalkan lembar kerja yang ada di lembar kerja Microsoft Excel ini. Nah, ada ya, yang ini namanya apa tadi? Ini namanya adalah menu
bar. Ini digunakan untuk mengedit data nanti. Ketika kita mengedit data yang kita tulis di sini, misalnya ini adalah menu-menunya yang digunakan untuk mengedit data atau memanipulasi data. Nah, di dalam menu ada tab-tab atau ribbon-ribbon. Nah, ini semacam insert juga ada ribbon table, ada add-ins, ada chat dan lain-lain. Page layout juga sama, themes, page setup, scale to fit, kemudian sheet option, kemudian rank, formula juga sama seperti itu. Nanti dihafalin ini ya, tabnya atau ribbonnya. Seperti itu. Nah, yang ada lembar kerja yang ditandai dengan A, ini ada A, ada B, ada C. Nah, yang terakhir itu ada kita ketik, kita tekan kontrol ya di keyboard kita, kemudian panah ke kanan. Nah, ini yang terakhir adalah XPD sampai XPD. Yang kemarin kalian catat di catatan kemarin itu sampai XPD ada penjelasannya di situ, kalian cari aja ya. Ada penjelasannya sampai XPD. Nah, kemudian untuk kembali lagi kita tekan panah atau kontrol panah ke kiri lagi, kembali lagi semula nih. A, B, C, D ini dan seterusnya sampai XPD. Ini namanya kolom. Apa tuh kolom? Kemarin kalian catat, sudah kalian cari di catatan kalian. Kolom itu adalah kolom lembar kerja Excel. Ini namanya disebut kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, dan seterusnya. Ini kolom. Tulisannya adalah kolumen gitu kalau dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa komputernya ya, bahasa Indonesianya kolom itu, paham ya. Nah, kemudian yang ini lembar kerja yang ditandai dengan abjad ya, angka 1, angka 2 dan seterusnya. Yang terakhir adalah kita tekan kontrol panah ke bawah. Ini sebesar berapa ini? 10 juta ya, 1.048.576 ya, 1.048.576. Nah, ini adalah disebut row atau baris ya. Ini disebut rows ya, atau baris dari lembar kerja Excel. Baris lembar kerja Excel ya, ini disebut baris. Ini baris ke 1.048.576. Nah, untuk kembali ke baris pertama nomor 1, kita tekan kontrol di keyboard kita, panah ke atas. Nah, kita balik ke awal lagi, jadi kayak gitu. Nah, sekali lagi ini adalah kolom. Nah, ini adalah baris. Jadi kalau ditanya lembar kerja yang ditandai oleh angka 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 1.048.576 itu disebut baris atau rows. Nah, lembar kerja Excel yang ditandai dengan abjad A, B, C sampai dengan XPD, nah itu disebut kolom, kolumen atau kolom. Paham ya? Nah, yang selanjutnya ini sheet. Di sini ada ada kalimat sheet sini. Nah, ini namanya lembar kerja. Nah, kalau ini kan buku kerja. Nah, ini namanya lembar kerja. Satu paket gini namanya buku kerjanya. Nah, di dalam buku kerja seperti buku kita lah, kita kebet ada lembaran 1, lembaran 2. Nah, untuk nambah tinggal plusnya ini aja. Sheet 2, sheet 3 dan seterusnya kalau kita pengen nambah. Ya, untuk menghapusnya klik kanan delete. Ya, seperti itu. Kalau untuk nambah tinggal plus saja. Nah, ini namanya sheet, lembar kerja. Sheet itu lembar kerja 1, lembar kerja 2, lembar kerja 3. Seperti halaman 1, halaman 2. Di buku kalian lembaran 1, lembaran 2, lembaran 3, lembaran 4 dan seterusnya. Jadi seperti itu. Ya, kemudian di sebelah sini ada zoom. Fungsinya ini kalau kita tarik, ini untuk membesarkan dan mengecilkan tampilan layar. Ini zoom ya namanya. Sini tinggal ditarik-tarik aja ke kiri kanan, mouse ditekan mouse kirinya. Nah, kemudian ketika ini saya zoom besar, di sini nih di sebelah sini nih namanya scroll. Ini scroll vertikal nih. Kalau kalian megang mouse, kalian tinggal putar aja rodanya ke atas ke bawah. Nah, ini namanya scroll vertikal.
untuk melihat data yang tidak terlihat pada bagian atas dan bagian bawah. Kita tinggal putar aja. Nih, misalnya kita pengen lihat ke atas, tinggal putar. Nah, ini namanya scroll vertikal. Yang di sini nih namanya nih. Scroll vertikal. Nah, yang kanan ini namanya scroll horizontal nih. Yang ini nih. Scroll horizontal. Untuk melihat data, fungsinya adalah untuk melihat data bagian kiri dan kanan yang tidak terlihat pada bagian kiri dan kanan. Ya, itu ya anak-anakku sekalian untuk pengenalan dari lembar kerja Microsoft Excel. Kemudian itu ya diingetin ya. Ini pertama nih saya ulangi lagi. Yang pertama ini namanya title bar atau baris judul. Yang ini namanya menu bar. Yaitu menu-menu yang ada di Microsoft Excel. Diapalin nih, ada home, ada insert, ada page layout, formulas, data, review, view, help. Nah, ini namanya menu bar yang digunakan untuk mengedit atau memanipulasi data-data dalam mengerjakan data Microsoft Excel nanti. Jadi seperti itu. Kemudian yang ini di dalam menu home, di dalam menu ada yang namanya tab atau ribbon-ribbon, di mana di dalamnya menempel icon-icon tombol fungsi yang kita gunakan nanti. Ini ya, ini banyak tombol-tombol. Nah, yang selanjutnya lembar kerja yang ditandai dengan abjad A, B, C, D dan seterusnya sampai XPD ini dinamakan adalah kolom. Itu ingetin ya. Kemudian lembar kerja yang ditandai dengan angka 1, 2, 3, 4, 5 ini disebut row atau baris dari lembar kerja Microsoft Excel. Nah, kemudian ini adalah sheet. Sheet itu adalah lembar 1, lembar 2, lembar kerja 1, lembar kerja 2, lembar kerja 3, 4 dan seterusnya. Nah, ini kalau ibarat buku adalah lembaran buku, isi buku yang kosong. Itu ya. Nah, kemudian ini adalah zoom. Ini adalah zoom. Nah, kemudian ini adalah scroll vertikal yang digunakan untuk melihat data yang tidak terlihat bagian atas dan bawah. Dan ini adalah scroll horizontal untuk melihat data yang tidak terlihat pada bagian posisi kiri dan kanan. Ya, jelas ya anak-anak sekalian. Nah, mungkin untuk penjelasan mapeltik pada hari ini hanya sekedar pengenalan lembar kerja Excel ini. Jadi untuk minggu berikutnya akan saya jelaskan bagaimana cara menginput data di lembar kerja Microsoft Excel ini sehingga menjadi data yang menghasilkan sebuah informasi, misalnya data absen, data nilai, data laporan keuangan toko atau warung misalnya, bisa kita bikin di sini karena ini adalah untuk mengolah angka. Nah, jadi gitu ya. Baiklah anak-anak sekalian, pertemuan kali ini hanya sampai di sini. Kalau saya jelaskan banyak-banyak juga nanti kalian pusing. Yang penting barusan yang saya jelaskan kalian catat. Nanti untuk di pertemuan terakhir akan saya berikan soal yang berkaitan dengan apa yang saya sampaikan barusan ya. Nanti ada soal sekitar 5 soal yang akan saya berikan dalam bentuk soal pilihan ganda. Ya. Oke, baiklah adik-adik sekalian atau anak-anakku sekalian, pertemuan kali ini saya cukupkan sampai sini. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian kerjakan soal yang telah saya sediakan di link WA kalian. Di link WA grup belajar kalian masing-masing. Saya akhiri, mudah-mudahan kalian mengerti, kalian pahami. Kalau belum paham, kalian lihat lagi video ini sampai benar-benar kalian hafal tampilannya, apa namanya dan apa semua fasilitas-fasilitasnya. Nah, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.